Penelitian merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga permasalahan umat manusia. Dalam menjawab suatu permasalahan, diperlukan data yang valid dan juga akurat. Untuk mendapatkan data yang valid dan juga akurat di dalam penelitian, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan juga kegunaan tertentu. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan dan juga berkualitas untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitiannya. Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasar tujuan dan juga tingkat kealamiahan objek yang diteliti. Jika dikelompokkan berdasarkan tingkat kealamiahannya, penelitian dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan juga naturalistik. Penelitian survei merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat dan banyak di antaranya berpengalaman dengan riset survei ini sebagai suatu bentuk yang tersendiri. Menurut Frankel dan Wallen, penelitian survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari satu sampel dengan menanyakan melalui angket ataupun wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi. Pada dasarnya, penelitian survei ini menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-pendapat, karakteristik, dan juga perilaku yang telah atau sedang terjadi. Survei menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan keyakinan ataupun kepercayaan ataupun perilaku diri. Pada saat melaksanakan survei, peneliti biasanya menanyakan mengenai beberapa hal. Contohnya, perilaku, sikap, pendapat, keyakinan ataupun kepercayaan, karakteristik, ekspektasi, pengklasifikasian, dan juga pengetahuan. Pada metode survei, pengumpulan informasi dari responden dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Selanjutnya, tujuan metode survei. Menurut Suhartono, metode survei mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu survei dapat dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk memberikan gambaran tentang sesuatu. Survei semacam ini disebut juga dengan survei deskriptif. Survei deskriptif berkaitan dengan situasi yang memerlukan teknik pengumpulan data tertentu seperti wawancara, angket, ataupun observasi. Apabila survei deskriptif ini menggunakan teknik statistik, maka statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif. Yang tujuan yang kedua yaitu penelitian survei adalah mengumpulkan informasi mengenai variabel dari sekelompok objek ataupun populasi. Survei dengan cakupan seluruh populasi atau objek disebut dengan sensus, sedangkan survei yang mempelajari sebagian populasi dinamakan dengan sampel survei. Pertanyaan-pertanyaan dibuat secara kuantitatif dan ini juga diperlukan sebagai dasar perencanaan dan juga pemecahan masalah. Pada tahap selanjutnya dapat pula dilakukan perbandingan ataupun analisis hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan metode survei. Pada penelitian survei, peneliti melaksanakan survei dengan melakukan pendekatan deduktif. Peneliti memulai dengan sebuah teoriosasi atau menerapkan masalah penelitian dan diakhiri dengan ukuran empiris dan analisis data. Nah, pada tahap pertama, peneliti membangun sebuah instrumen atau sebuah pertanyaan survei atau daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengukur variabel-variabelnya. Responden membaca dan menjawab dengan memberi tanda pada kuesioner tersebut. Selanjutnya, peneliti menyusun konsep dan juga mengoperasionalkan variabel-variabel suatu pertanyaan. Peneliti mencatat dan mengulangi pertanyaan untuk mengklarifikasi dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara tersebut. Lalu, pada saat mempersiapkan kuesioner, peneliti harus memikirkan bagaimana dia akan mencatat dan juga mengelola data-data yang akan dianalisis. Peneliti memandu pengujian dengan seperangkat kuesioner ke responden yang sama pada akhir survei. Lalu setelah tahap perencanaan, peneliti siap untuk mengumpulkan data. Kemudian dilanjutkan dengan tahap penyortiran data. Peneliti menempatkan sampel responden secara tersendiri melalui telepon atau surat. Responden menerima informasi atau petunjuk pada kuesioner atau interview. Pertanyaan disertakan dan dengan pola memberi berupa dorongan atau tanggapan ataupun pertanyaan atau jawaban. Peneliti dengan cermat mencatat jawaban dan tanggapan dengan segera setelah responden memberi jawaban. Setelah responden melengkapi semua kuesioner dan peneliti menerimanya, peneliti mengolah data dan menyiapkan untuk dilakukan analisis statik. Lalu selanjutnya ada karakteristik dari metode survei. Terdapat 8 karakteristik. Yang pertama, standarisasi, yaitu penelitian survei cenderung menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur.
dirancang secara cermat untuk memastikan bahwa setiap responden ini diberikan pertanyaan yang sama dalam urutan yang sama. Lalu yang kedua, representatif. Tujuan dari survei adalah untuk mengumpulkan data yang dapat mewakili pandangan, sikap, atau perilaku dari populasi yang lebih besar. Oleh karena itu, sampel responden dipilih secara acak atau melalui prosedur pemilihan sampel yang sistematis untuk memastikan representatif yang optimal. Selanjutnya, objektif. Peneliti survei harus dilakukan secara objektif tanpa adanya bias penelitian yang sengaja. Ini mencakup penghindaran pengaruh penelitian terhadap responden dan upaya untuk meminimalkan bias dalam pengolahan data. Yang keempat, skala besar. Survei sering dilakukan dengan responden yang besar untuk memungkinkan generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, survei dapat dilakukan secara nasional atau bahkan lintas negara. Kelima, analisis statistik. Data yang dikumpulkan dari survei seringkali diolah dan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola, tren, ataupun korelasi di antara variabel yang diteliti. Lalu yang keenam, validitas dan reliabilitas. Kualitas data yang dikumpulkan dalam survei sangat penting. Oleh karena itu, survei harus dirancang dengan memperhatikan validitas atau sejauh mana instrumen pengukuran benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan, dan reliabilitas, yaitu sejauh mana instrumen pengukuran konsisten dalam memberikan hasil yang sama jika digunakan berulang kali. Yang ketujuh, fleksibilitas. Meskipun survei sering menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur, peneliti kadang-kadang juga menggunakan pertanyaan terbuka atau teknik campuran untuk memungkinkan responden mengekspresikan pandangan atau pengalaman mereka lebih besar dan lebih bebas. Lalu yang kedelapan, biaya dan waktu. Survei dapat menjadi salah satu metode yang relatif murah dan cepat untuk mengumpulkan data dari sampel yang besar, terutama jika dilakukan secara online ataupun dengan menggunakan telepon. Nah, selanjutnya, manfaat metode penelitian survei. Terdapat beberapa manfaat dari metode penelitian survei. Yang pertama, metode penelitian survei memungkinkan pengumpulan data dari sejumlah besar responden dengan efisien dan cepat. Yang kedua, survei dapat dilakukan dalam berbagai format, seperti online, telepon surat, atau secara langsung, sehingga menjadi metode penelitian yang fleksibel dan nyaman. Yang ketiga, survei juga merupakan cara yang menghemat biaya untuk mengumpulkan data, terutama jika dibandingkan dengan metode penelitian lain seperti kelompok fokus ataupun wawancara. Anonimitas dalam survei memungkinkan responden untuk memberikan umpan balik yang jujur dan terbuka tanpa takut akan konsekuensinya. Lalu yang kelima, standarisasi dalam survei juga meningkatkan reliabilitas dan validitas hasil, karena semua responden ditanyai pertanyaan yang sama dengan cara yang seragam. Lalu metode survei juga memungkinkan pengumpulan data dari sampel yang besar dan hasilnya dapat dianalisis secara statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna dalam penelitian. Lalu yang ketujuh, keamanan dan kerahasiaan tanggapan responden membuat survei menjadi metode yang dapat diandalkan untuk mendapatkan informasi yang jujur. Survei dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti memahami kepuasan pelanggan, mengumpulkan umpan balik tentang produk ataupun layanan baru, mengevaluasi keefektifan program, dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan kebijakan. Selanjutnya ada bagan alur metode penelitian kuantitatif metode survei. Nah, alur pertama ini ada identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi dan merumuskan permasalahan dimulai dengan studi lapangan atau studi awal yang dicatat dalam latar belakang masalah. Proses identifikasi masalah dilakukan dengan melacak dan menemukan masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk mengarahkan dan mempermudah penelitian. Alur yang kedua yaitu telaah pustaka, termasuk konsep, teori, dan hasil riset. Nah, telaah pustaka ini dilakukan untuk memperdalam permasalahan yang akan diteliti. Kegiatan yang dilakukan dengan mencari berbagai sumber data yang akan dibahas dengan permasalahan yang diteliti. Alur ketiga ada penyusunan hipotesis. Nah, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti. Seorang peneliti harus mendasarkan hipotesis yang dibuatnya kepada teori, hasil riset, dan fakta lapangan yang ada.
Alur yang keempat ada identifikasi variabel. Variabel yang digunakan dalam metode penelitian kuantitatif secara garis besar ada dua jenis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Alur yang kelima yaitu penyusunan desain penelitian dan alat pengumpulan data. Ada dua desain dalam penelitian kuantitatif, yaitu pertama, desain riset eksploratory digunakan untuk menjelaskan dan mendefinisikan masalah penelitian melalui hasil survei, studi kasus, dan analisis data sekunder. Nah, yang kedua ada desain riset konklusif, digunakan untuk riset deskriptif dan eksperimental. Alur keenam ada populasi dan sampel. Nah, meneliti sebuah populasi biasanya ditemukan dalam penelitian survei yang mendata suatu populasi tertentu agar mendapatkan data yang akurat. Alur yang ketujuh ada pengumpulan dan analisis data. Salah satu ciri yang menonjol dalam penelitian kuantitatif adalah analisis data dengan menggunakan statistik. Analisis statistik digunakan peneliti untuk mengetahui makna hubungan antar variabel. Alur yang kedelapan ada penemuan teori. Teori berperan sebagai alat untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang diamati dan juga sebagai tujuan untuk menghasilkan teori baru dari temuan penelitian. Alur yang terakhir yaitu ada pelaporan. Laporan hasil penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban setelah peneliti selesai melakukan kegiatan penelitiannya. Oke, selanjutnya kami memberikan 5 contoh judul dari metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, pengaruh kondisi ekonomi terhadap kesehatan mental di Kecamatan Cimahi Tengah. Yang kedua, efektivitas penggunaan aplikasi pendidikan berbasis mobile terhadap prestasi siswa di SMA Negeri 22 Bandung. Yang ketiga, korupsi dan transparansi administrasi pemerintah di Kabupaten Bandung. Yang keempat, efektivitas program pendidikan berbasis online terhadap prestasi siswa di SMP Negeri 10 Cimahi. Dan yang terakhir, pengaruh parenting orang tua terhadap kesehatan mental anak di Kabupaten Pengalengan. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi. Tujuan utama penelitian survei adalah mengumpulkan informasi mengenai variabel dari sekelompok objek atau populasi. Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden yang menggunakan kuesioner. Survei juga dapat dilakukan untuk mengumpulkan data terkait sikap, nilai, kepercayaan, pendapat, pendirian, keinginan, cita-cita, dan perilaku. Penggunaan metode penelitian ini karena beberapa hal. Yang pertama, survei bersifat serbaguna, dapat digunakan untuk menghimpun data hampir di setiap bidang dan permasalahan. Kedua, menggunakan survei dipandang cukup efisien, dapat menghimpun informasi yang dapat dipercaya dengan biaya yang relatif lebih murah dengan waktu yang tidak perlu lama. Dan yang terakhir, survei menghimpun data tentang populasi yang cukup besar dari sampel yang relatif kecil. Sekian yang bisa kelompok kami jelaskan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.